jemaat yang ada di rumah, semua jemaat GKL Langkai dan warga jemaat dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami pada hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Hari ini kita masih beribadah dalam suasana di tengah pandemi COVID-19. Adapun liturgi yang kita pergunakan dalam ibadah pada minggu hari ini adalah liturgi virtual model 2 yang dikemas dengan ibadah ekspresif oleh remaja pemuda GKL Langkai. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Untuk jemaat GKL Langkai, persembahan dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GKL Langkai pada hari kerja atau melalui rekening Majelis Jemaat GKL Langkai di Bank Kalteng yang tertera pada lembaran warta jemaat, ataupun bisa Bapak Ibu lihat di layar video di bawah ini. Apabila Anda sudah melakukan transfer melalui rekening Majelis Jemaat GKL Langkai, kami mohon kesediaannya untuk mengkonfirmasi kepada bendahara. Marilah kita memulai ibadah kita dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan dan pimpinannya. Jemaat dimohon berdiri, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memelihara kita dengan caranya. Kasih Tuhan itu sempurna. Mari kita puji nama Tuhan. Seindah siang disinari terang dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, baitnya yang pertama dan yang kedua. Seindah siang di sinar
seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berkuasa mengampuni dosa, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami sadar, sebab dengan kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami, justru kami sering menyakiti Engkau dan sesama kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengaku dosa dan kesalahan kami. Sebenarnya kami patut menerima hukuman akibat dosa dan kesalahan kami, tetapi Engkau menerima kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Kami percaya, jika kami sungguh-sungguh bertobat, Engkau mengampuni dan menyucikan kami dari dosa kami. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kami tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah kami Tuhan, agar selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, salam. Selamat beribadah. Selamat menerima lawatan kasih, kuasa, pertolongan, dan berkat Allah. Nas menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk saat ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Minggu 18 Oktober 2020, adalah Injil Matius pasal 22, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 22, ayat 15 sampai 22, dengan perikop tentang membayar pajak kepada Kaisar dengan subtema bulanan, yaitu beritakanlah Injil. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau karena kasih karunia-Mu tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami boleh beribadah bersama saudara-saudara kami di mana-mana tempat. Berkenanlah Tuhan menyertai memberkati kami. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu ini selalu membaharui hidup kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu yang menerima berkat daripada Tuhan dan layak Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Jadikan kami sekaligus pendengar dan pelaku firman-Mu yang baik, dalam nama Tuhan Yesus yang firman yang hidup. Amin. Matius 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian besertanya, katanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?"
Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita berjumpa dalam Alkitab kelompok orang yang namanya kelompok Farisi, maka yang sering kita dapatkan adalah orang yang selalu bernada minor. Pikirannya minor, hatinya minor, perilakunya minor, sikapnya terhadap orang lain juga minor. Atau dalam istilah, senang bila melihat orang susah dan merasa susah bila melihat orang senang. Tidak terkecuali dalam catatan Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22, saudara-saudara. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan dengan Yesus. Pada ayat yang ke-15, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menyeret Yesus dengan suatu pertanyaan. Lalu ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Pertanyaannya, pernyataannya bagus, saudara. Mari kita melihat. "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Luar biasa manis bicaranya. Tapi hatinya berbeda dengan apa yang mereka ucapkan. Lalu mereka bertanya. Dan pertanyaan mereka, saudara, adalah pertanyaan yang menjebak, ibaratkan buah simalakama. Dijawab ya, pasti juga bermasalah. Dijawab tidak, pasti juga sangat bermasalah. Karena itu kenapa pada ayat awal kita perhatikan di sini ialah bahwa orang-orang Farisi menyuruh murid-muridnya juga perhatikan baik-baik. Mereka didampingi oleh orang-orang kelompok orang-orang Herodian. Orang-orang yang ganas, orang-orang pemerintahan, orang-orang politik yang pasti siap membantai Yesus. Karena itu pertanyaannya, pertanyaan yang menjebak. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Dapat saudara bayangkan bila Yesus menjawab iya. Itu artinya bahwa Yesus dianggap adalah para pengkhianat yang pro pemerintah, para penjajah. Tentu dia akan didemo oleh para pengikut orang-orang Farisi. Tapi sebaliknya bila Yesus mengatakan tidak, bayangkan juga bahayanya. Yesus juga akan didemo karena ada orang-orang Herodian. Jadi serba salah. Namun di sini kita melihat, saudara-saudara, pada ayat yang ke-18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Kenapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Lalu Yesus melakukan tindakan. "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka sambil ia memperlihatkan uang dinar seperti ini. "Berikanlah kepadaku dinar itu." Lalu Yesus mengajukan pertanyaan balik. "Gambar?" Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Gambar dan tulisan siapakah ini? Itu adalah fakta bahwa di dalam dinar itu ada gambar dan tulisan Kaisar. Lalu berdasarkan itu, saudara-saudara, Yesus memberikan pelajaran yang berharga baik kepada orang-orang Farisi juga kepada kita sebagai umat Tuhan.
kaitannya dalam rangka subtema bulan Oktober ialah beritakan Injil. Lalu apa hubungannya nas ini dengan beritakan Injil? Saudara-saudara, hal yang pertama adalah ini, bahwa memberitakan Injil itu bukan sekedar ajakan supaya terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan sekedar itu, tetapi sebuah koreksi kesalahan yang harus diluruskan. Sesuatu yang salah harus dibetulkan. Kemunafikan harus dibongkar. Harus menuju kepada titik yang disebut dengan perubahan, pertobatan, dan hidup baru di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Itu arti Injil. Jadi memberitakan Injil itu adalah ajakan supaya hidup dalam pembaharuan. Bahwa kemunafikan itu harus diselesaikan terlebih dulu. Bila hanya ajakan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak pernah hidup dalam pembaharuan, kemunafikan tetap jalan. Kira-kira bagaimana saudara artinya? Jadi memberitakan Injil itu adalah ajakan bagaimana mari kita hidup dalam kebenaran Allah. Hidup yang serba minor, pikiran yang serba minor, hati yang serba minor, pandangan terhadap orang yang serba minor sebagaimana mereka lakukan terhadap Yesus. Ini perlu dibaharui. Hidup di dalam kebenaran. Ajakan untuk hidup dalam kebenaran. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua berkaitan dengan beritakanlah Injil, bahwa Injil itu saudara bukan hanya sekedar soal yang surgawi melulu, tapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial. Karena itu Yesus begitu jawaban mereka berikan terhadap gambar dan tulisan siapakah ini. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kewajiban saudara, kewajiban, baik kewajiban secara sosial maupun kewajiban secara spiritual. Jadi Injil mengajarkan kita hidup yang seimbang, tanggung jawab yang seimbang antara tanggung jawab yang sosial dan juga tanggung jawab yang spiritual. Harus seimbang. Dalam kehidupan ini tidak jarang orang begitu gencar, begitu luar biasa, begitu taat memenuhi kewajiban yang spiritual kepada Allah. Sementara tanggung jawab yang sosial itu sepertinya diabaikan. Jadi tidak akan mungkin orang akan benar terhadap Allah atau hidup dalam kehidupan Injil yang benar itu ketika kita hidup di tengah-tengah kehidupan sosial, kita tidak melakukan sesuatu tanggung jawab secara sosial. Orang hanya beribadah, orang hanya memenuhi ritus agama, hubungannya tanggung jawab secara spiritual kepada Allah, tapi tanggung jawab sosial. Apalagi sekarang ini saudara, kita sedang mengalami situasi yang sulit, virus COVID-19. Orang acuh, orang masing-masing memenuhi tanggung jawab yang spiritual, sementara tanggung jawab yang sosial supaya bersama-sama bagaimana caranya mengatasi kesulitan ini. Itu tidak boleh diabaikan. Jadi sikap tanggung jawab itu adalah kedewasaan orang yang telah menerima berita Injil. Jadi berita Injil bukan hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kedewasaan iman yang telah hidup dalam Injil itu harus memperlihatkan dua tanggung jawab yang harus seimbang. Tanggung jawab secara sosial dan tanggung jawab secara spiritual. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita semua punya kewajiban untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil yang kita lakukan baik dalam kehidupan yang sosial maupun kepada tanggung jawab yang spiritual. Kita harus memenuhi segala tanggung jawab secara sosial, membayar pajak, taat aturan, taat undang-undang dan segala macam yang berkaitan dengan kehidupan supaya kehidupan lebih baik, lebih damai, lebih sejahtera.
Jadi kehidupan beragama itu seharusnya membawa suasana yang lebih damai, lebih sejahtera. Bukan menjadi provokator, bukan mengajak orang untuk demo-demo. Ini cara beragama yang menakutkan. Seharusnya kehidupan beragama itu harus membawa damai sejahtera. Sebagai anak-anak Tuhan, cara kita memberitakan Injil, apapun yang kita lakukan sebagai suatu tanggung jawab supaya kehidupan lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih tentram, maka semuanya harus kita lakukan sebagai tanggung jawab sosial bahwa kita hidup dalam kebenaran Allah. Demikian pun tanggung jawab secara spiritual. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Taat kepada Tuhan, taat beribadah, taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan juga berupaya untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Mahatma Gandhi pernah berkata, saya sangat mengagumi Yesus Anda, tapi tidak kekristenan Anda. Apa artinya? Karena dia melihat bahwa kehidupan Kristen itu luar biasa tentang Yesus yang mereka sembah. Namun kehidupan mereka dalam kehidupan yang sosial kok tidak nyambung dengan apa yang mereka agungkan, yang mereka imani. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, marilah kita memberitakan Injil. Kita taat aturan, kita harus memperhatikan segala petunjuk yang baik, apalagi menghadapi virus corona ini, supaya bersama-sama kita bahu-membahu untuk mengatasi masalah yang ada. Di samping juga kewajiban yang spiritual. Gereja ini hidup walaupun dalam situasi yang sulit, karena jemaatnya adalah jemaat yang hidup, yang punya tanggung jawab spiritual. Bersyukur kepada Allah, turut serta merasa terbebani untuk melakukan kewajiban yang sekiranya berguna untuk kerajaan Allah. Selamat menikmati berkat Allah dan selamat melakukan pemberitaan Injil dengan cara yang lebih baik, lebih memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Biarlah kami mendapat pencerahan, mendapat pengertian yang benar tentang kehidupan cara memberitakan Injil. Pemberitaan Injil diawali dengan perubahan sikap, pertobatan, hidup di dalam kebenaran Allah. Injil yang menjadi darah daging yang akan membawa kehidupan lebih baik dan lebih sejahtera. Ya Bapa di surga, kami mohon berkatilah para hamba-hamba-Mu, para majelis yang telah mempersiapkan dan juga melakukan pelayanan walaupun dalam situasi yang sulit ini, baik pelayanan ibadah melewati ibadah mandiri yang telah dipersiapkan ataupun ibadah di gereja ataupun dengan cara-cara lain. Kami mohon Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menyertai kami semua di dalam berjuang di dalam kehidupan ini, ataupun dalam situasi yang sulit kami dapat melakukan pekerjaan kami. Kami boleh hidup menikmati apa yang perlu kami nikmati, baik berupa makanan atau keperluan lainnya secara jasmani, ataupun melaksanakan berbagai macam tanggung jawab untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan secara sosial, maupun untuk ikut serta menjaga kehidupan yang lebih baik
dengan sikap yang takut kepada Allah. Serta dan berkati umat-Mu di mana-mana tempat yang berjuang untuk kehidupan sehari-hari. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu kepada orang-orang yang punya hati nurani sebagai sikap yang memberitakan Injil melalui sikap yang berbagi. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi semua orang, mereka yang berupaya untuk bersama-sama mentaati berbagai aturan yang telah ditetapkan untuk bersama-sama membahu untuk menyelesaikan persoalan yang sulit yang sedang kami hadapi. Berkati keluarga-keluarga Kristen yang ada. Berkati anak-anak kami ya Tuhan. Berkati kami agar kami boleh hidup dan berkemenangan ataupun di tengah situasi yang sulit ini. Terpujilah Engkau ya Allah, besertalah dengan kami, dampingilah kami, lindungi kami dari kuasa jahat, lindungi kami dari hal-hal yang menuju kebinasaan. Tapi kami menang bersama dengan Tuhan dan selalu menuju kepada kebaikan, sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pimpinan Tuhan selalu kita perlukan dalam hidup kita, agar kita tidak tersesat. Akan jauhlah seteru bila Tuhan dekat. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anakmu,
Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tidak dapat kami menghitung karena begitu banyak yang telah Engkau anugerahkan untuk hidup kami. Saat ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19. Berkatilah kami yang memberi persembahan ini dengan sukacita agar selalu hidup dalam kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian, Kubawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan nyanyian haleluya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, kami bersama orang-orang muda yang luar biasa jemaat GKI Maranatha menyampaikan ucapan selamat hari Minggu. Tetap semangat, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Salam.